الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Islam adalah agama yang luas, toleran dan penuh rahmat. Agama kita memperhatikan segala perkara hidup kita sampai kebutuhan jiwa untuk istirahat, ambil nafas, dan mengusir kejenuhan rutinitas. Allah Ta'ala hadiahkan Idul Fitri setelah kita lelah berpuasa sebulan penuh. Lalu Allah hadiahkan pula Idul Adha setelah 10 hari kita menggenjot diri dan memacu semangat dalam beramal saleh. Hari ini merupakan hari yang istimewa, hari yang agung bagi seluruh umat Islam di dunia. Hari Raya Idul Adha, ia adalah karunia yang Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk bergembira dengannya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus 58. Oleh karena itu ketika Nabi SAW datang ke Madinah, dalam keadaan penduduk Madinah memiliki 2 hari besar yang mereka bergembira ria padanya, maka beliau bertanya, 2 hari apakah ini? Mereka menjawab, hari besar yang kami biasa bergembira padanya pada masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumul adha wa yaumul fitra. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari tersebut dengan hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Dawud. Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral ikhwah, jangan dikira bahwa Allah tidak akan memuji hamba yang beriman. Kita pasti diuji dengan perintahnya ataupun larangannya, atau musibah-musibah yang menimpa kehidupan kita. Dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Al-Ankabut ayat 1-3. Allah memerintahkan kita bermacam perintah, melarang beragam larangan, menguji kita guna melihat siapa yang mau tunduk kepada Allah
Dan siapa yang membangkang dan bersombong diri, terkadang ujian Allah berikan berupaya perkara yang kita suka, namun tidak jarang pula mengetes kita dengan hal yang sangat kita tidak sukai, yang terkadang seorang hamba dengan ujian-ujian itu timbul di hatinya berburuk sangka kepada Rabbnya. Itulah kadar keimanan dia yang asli. Namun sesuatu yang pasti dan menangkan bahwa kita semua tidak akan diuji seberat para nabi dan rasul. Ibrahim alaihissalam, ayyuhal a'izzah, ketika disebut Idul Adha, pasti yang terbesit di benak kita adalah kisah memukau yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang diidam-idamkan, anak yang telah ditunggu kehadirannya puluhan tahun. Namun begitu hadir, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ayah mana yang tega menyembelih anaknya? Bapak macam apa yang akan sampai hati melakukannya? Orang tua siapa yang sanggup menjadi algojo bagi anaknya sendiri? Namun ketika beriman, namun ketika keimanan yang berbicara, ketundukan, kepatuhan, kepasrahannya sangat sempurna kepada Allah Rabbul Izzah menjadi landasan, maka simaklah dialog sang anak saleh dengan ayahnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam surat As-Saffat pada ayat 102. Pada diri keduanya alaihimassalam tersirat optimisme, tersirat husnudzan terhadap sang Khalik Jalla Jalaluh. Ini bukan pertama kali Ibrahim tunjukkan sebelumnya. Ketika beliau meninggalkan anak istrinya di tengah gurun, juga atas perintah Allah, beliau nyatakan, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi sar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat Ibrahim 37. Semua sikapnya menunjukkan optimisme beliau dalam menghadapi ujian dan menunggu solusi dari Allah setelah menjalankan titah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Musa alaihissalam, lain halnya dengan Musa alaihissalam ketika beliau terdesak dan lari dari kejaran Fir'aun bersama bala tentaranya. Kejadian ini terekam dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 68. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul, kita benar-benar akan binasa. Qala kalla innama iya rabbi sayahdin. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kat-tawdil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan setiap gunung yang besar. Keyakinan, optimisme Musa tidak tergoyahkan meski dalam keadaan yang sangat terjepit, lagi tertekan. Dia begitu tegar berucap, sesungguhnya Allah bersamaku. Bila Allah bersama seorang hamba, siapa yang bisa menghadapinya? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sedangkan Nabi kita telah mengalami berbagai macam ujian dan tantangan dalam medan dakwah beliau. Termasuk yang terparah adalah ketika berdakwah ke Taif. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Bal arju ay yukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a." Justru aku berharap agar Allah Azza wa Jalla melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam ungkapan beliau ini terkandung optimisme yang luar biasa akan mekar dan berseminya dakwah Islam di masa datang. Padahal beliau saat itu sedang diintimidasi, sedang dilukai fisiknya, sedang dilukai mentalnya, dicederai tubuhnya dan gagasan pikirannya. Akan tetapi beliau dengan hati yang bersih seperti kapas putih mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang jahil. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun yang kita sayangkan adalah banyak dari kaum muslimin hanya berkeluh kesah. Nikmat hidup selama puluhan tahun tanpa pandemi seolah dilupakan dan tak ada hitungannya. Ini adalah kufur nikmat. Naudzubillah. Untuk itu ada beberapa poin yang dapat menguatkan iman dan optimisme kita di masa seperti ini. Yang pertama para jamaah, sesungguhnya musibah terbesar, terdahsyat yang dialami hamba adalah musibah agamanya. Musibah ini merupakan puncak malapetaka. Apabila seorang muslim mengingat hal ini saat mengalami musibah dunia, niscaya dia akan memuji Allah karena agamanya masih selamat. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman dari Syuraih Al-Qadhi rahimahullah pernah berkata, "Inni la asaba bil musibah fa ahmadullah alaih arba' marrat, ahmaduhu idh lam takun a'dham mimma hiya, wa ahmadu idh razaqani sabra 'alayha, wa ahmadu idh wafaqani listirja lima arju fihi min ath-thawab, wa ahmadu idh lam yaj'alha fi dini." Sesungguhnya aku memuji Allah dalam 4 hal ketika diriku mendapatkan musibah. Yang pertama, aku memujinya karena musibah ini tidak lebih besar dari apa yang bisa menimpa. Yang kedua, aku memujinya karena menganugerahkan kesabaran padaku dalam menghadapinya. Yang ketiga, aku memujinya karena membimbingku untuk mengucapkan istirja, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, demi mengharapkan pahala. Yang keempat, aku memujinya karena tidak menjadikan musibah itu terjadi pada agamaku. Yang kedua, sikap dari optimisme, yaitu yakinlah di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 5. Qatadah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lan yaghliba usrun yusraini." Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Sebelum pandemi kemarin para jamaah, banyak kemudahan dalam hidup. Sesudahnya pun akan banyak kemudahan biidznillah. Kemudian yang ketiga untuk menumbuhkan rasa optimisme adalah mengimani takdir ilahi. Ini adalah landasan keimanan dan kelapangan dada. Nabi SAW bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Maka semua yang kita alami atas kehendak, izin dan ketentuan Allah Ta'ala. Maka dari buah keimanan kepada takdir adalah percaya semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bersabarlah. Yang keempat, untuk menimbulkan rasa optimisme, selektif menyaring informasi. Setiap muslim berkewajiban tidak mudah hanyut mengikuti berita bohong, tidak mudah hanyut mengikuti omong kosong. Karena dalam masa ini sebagian orang justru mempromosikan, menyebutkan berbagai macam info yang tidak valid, fiktif, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan was-was, bahkan ketakutan yang tak berdasar di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, untuk menimbulkan rasa optimisme, berlindung dan bertawakal serta berdoa kepada Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. At-Taghabun ayat 11. Seluruh urusan berada di tangan Allah, tunduk pada pengaturan dan pemeliharaannya.
Apa yang dikehendaki Allah untuk terjadi pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya untuk terjadi pasti tak akan terjadi. Tak ada pelindung melainkan Allah semata. Kemudian untuk menimbulkan rasa optimisme yang keenam adalah sabar. Wa may yasbir yusabbiruhu Allah wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minas sabri. Barang siapa sabar, maka Allah akan menguatkan kesabarannya, dan tidaklah Allah memberi seorang pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari sabar. Hadis riwayat Muslim. Juga pahala yang tak ternilai dengan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang bakal dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Bila kita diberikan kesabaran oleh Allah untuk menaati Allah, untuk menjauhi larangan-larangannya, kemudian mendapatkan musibah, maka pujilah Allah. Lalu mintalah kepada Allah istiqamah agar kita diwafatkan dalam iman dan Islam. Nabi Yusuf, sampai-sampai Nabi Yusuf berkata, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Badai pasti berlalu, dunia belum kiamat. Inna qamatis sa'a wa fi yadin ahadukum fazila fa in istata'a alla takuma hatta yaghrisaha falyagrisha. Andai terjadi kiamat, sedang di tanganmu ada bibit kurma, maka jangan bangun berdiri sebelum menancapkannya bibit kurma itu ke tanah. Hadis riwayat Ahmad. Para ulama menyatakan ini adalah hadis rujukan utama dalam optimisme hidup, motivasi, memanfaatkan waktu meski di ujungnya tidak menunda-nunda pekerjaan, semangat hidup dan positive thinking. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berbangku tangan atau bermalas-malasan. Isilah waktu dengan ibadah, isilah waktu dengan amal, meski tak leluasa di masa sulit yang sementara. Barakallahu li wa lakum fil 'Eidis Sa'id, wa a'adallahu alaina wa alaikum bil umri al mazid lil amadil ba'id, wa taqabbalallahu minna wa minkum salihil a'mal. An-nabiy ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyuf wal mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La